Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Gimana kalau kita coba masak sambal goreng kentang ditambah dengan hati ayam? Ini enak banget loh, sama sekali nggak bau amis. Walaupun tanpa santan, ini rasanya gurih banget. Tambahkan aja satu bahan rahasia agar masakannya jadi tambah enak. Sekarang yuk kita simak video pembuatannya sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan, ini saya pakai 3 buah kentang yang ukurannya cukup besar. Kentangnya sudah saya kupas dan bersihkan, kemudian saya potong-potong dadu atau kotak kecil kayak gini. Salah satu tips agar kentangnya ini nggak menghitam, jadi setelah dipotong itu harus kita rendam di dalam air teman-teman. Jadi nanti si getah kentangnya itu tidak menghitam. Nah, kalau ini nggak direndam, nanti kentangnya itu jadi hitam pinggiran kayak gininya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya juga mau pakai ati ayam sebanyak 300 gram. Ini sudah saya cuci, kemudian mau saya tambahkan dengan perasan jeruk nipis kayak gini teman-teman. Tuh, kayak gini. Kalau nggak ada ati ayam, bisa juga menggunakan ati sapi, itu juga enak. Tuh, kayak gini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti ati ayamnya ini mau saya rebus terlebih dahulu dengan menggunakan rempah 5 lembar daun jeruk, 5 siung bawang putih yang sudah digeprek. Ini ukuran bawang putihnya kecil, jadi saya pakai 5, tapi kalau ukuran bawang putihnya besar cukup pakai 2 aja. Kemudian saya pakai 1 buah bunga lawang. Ini nanti mau saya tambahkan air, kemudian didihkan terlebih dahulu dan kita masukkan ati ayamnya, dan jangan lupa dibilas terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Untuk bumbunya, ini saya mau ada 2, yaitu bumbu halus dan juga bumbu aromatik atau bumbu cemplung. Untuk bumbu halusnya, saya pakai 10 buah cabai merah besar yang sudah saya buang bijinya, kemudian 2 ruas jahe, 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, setengah buah tomat, dan 3 buah cabai rawit. Ini untuk tingkat pedasnya bisa disesuaikan. Kalau misalnya nggak mau pedas, di skip aja. Tapi kalau misalnya mau pedas banget, bisa ditambahkan cabai rawitnya. Satu bahan ini yang bikin sambal goreng kentangnya jadi gurih dan juga enak walaupun tanpa santan. Ini saya pakai 2 sendok makan ebi teman-teman. Jadi kalau pakai ebi walaupun nggak pakai santan, sambal gorengnya itu enak banget, gurih. Ini nanti mau saya haluskan. Selanjutnya untuk bumbu aromatik ataupun bumbu cemplungnya, saya pakai 1 batang serai, 5 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 iris lengkuas, dan sedikit asam jawa, sekitar 1/4 sendok teh. Ini semua bahan-bahan utama ataupun bumbu untuk membuat sambal goreng kentang. Nanti pada saat memasak pun saya akan menambahkan kaldu bubuk, garam, dan juga lada putih, serta sedikit gula merah. Sekarang kita haluskan dulu bumbunya, kemudian mulai memasak. Kita didihkan air dulu untuk merebus atinya. Untuk merebus ati ayamnya kita didihkan dulu. Sambil menunggu airnya mendidih, kita juga panaskan minyak untuk menggoreng kentangnya teman-teman. Kita menggunakan 2 kompor sekaligus biar cepet. Kayak gini. Panaskan minyaknya. Kalau airnya sudah benar-benar mendidih, nanti kita tambahkan sedikit aja garam, kemudian kita masukkan ati ayam yang sudah kita bilas kembali, dan kalau minyaknya sudah panas, baru kita masukkan kentangnya. Kita cek minyaknya, ini udah cukup panas, kemudian kita goreng kentangnya teman-teman. Masukkan kentangnya perlahan. Pastikan semua kentangnya ini terendam dengan minyak, kemudian gak usah dibolak-balik, nanti kalau satu sisinya udah matang baru kita sesekali aduk. Ini airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan ati ayam yang sudah dibilas kembali. Tuh, kayak gini. Masak gak usah sampai matang, sampai nanti ada kotorannya yang keluar, habis itu angkat. Lalu tiriskan dan potong-potong, kemudian kita goreng deh. Oh ya teman-teman, jangan lupa tambahkan sedikit garam. Kayak gini. Tunggu dulu sampai semua kotorannya keluar, kayak sisa-sisa darahnya itu, baru kita angkat, lalu tiriskan terlebih dahulu, dan potong-potong. Selanjutnya kita goreng deh. Ini sisa darahnya udah keluar tuh teman-teman, jadi ada di ujung-ujung pancinya kayak gini. Matikan dulu kompornya, kemudian tunggu agak dingin dan kita potong-potong. Artinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Saya matikan dulu ini.
Selanjutnya kita cek kentangnya. Nah, ini kentangnya sudah cukup. Kita mau angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Tuh, kayak gini teman-teman. Udah cukup. Nah, jadi nggak sampai kering. Asal kulit luarnya itu mengeras. Jadi nanti pada saat dicampurkan dengan bumbu, dia nggak hancur. Menggunakan minyak yang sama, kurangi minyaknya. Kemudian kita lanjutkan untuk menggoreng ati ayam yang sudah kita rebus sebelumnya. Tadi sudah saya potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil, teman-teman. Ini minyaknya sudah saya kurangi. Kemudian saya mau masukkan ati ayamnya, teman-teman. Hati-hati. Ini sesekali dibolak-balik. Kalau misalnya udah cukup matang, angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Menggunakan minyak yang sama, kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Wah, wangi banget teman-teman. Saya sengaja bumbunya ini agak banyak karena saya suka kalau masakan itu penuh dengan bumbu. Menurut saya jadi lebih enak. Kayak gini. Sekarang kita masukkan bumbu aromatik atau bumbu cemplungnya, teman-teman. Jangan lupa asam jawanya. Aduk kembali. Tunggu sampai bumbu ini matang, baru kita masukkan air dan bahan lainnya. Buat yang suka terasi, bisa ditambahkan sekitar 1 ruas terasi pada saat menumis bumbunya. Pastikan terasinya ini matang dan hancur, teman-teman, sebelum kita menambahkan air. Ini bumbunya udah wangi dan sudah matang, baru kita bakalan tambahkan air serta bumbu-bumbu lainnya. Kayak gini teman-teman, kalau udah asat dan matang baru kita tambahkan air. Tambahkan sedikit gula merah, kemudian garam, kaldu bubuk, dan juga lada putih. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Baru kita masukkan kentang dan juga hati ayamnya. Hati ayam. Kayak gini teman-teman. Kita masukkan. Masak sampai bumbunya ini meresap kembali ke dalam hati ayam dan juga kentangnya. Aduk-aduk. Wah, lihat teman-teman, Masya Allah, warnanya cantik banget, wangi sekali. Ini bumbunya udah meresap tuh kayak gini teman-teman, Masya Allah, ini wangi banget. Dan saya udah cobain rasanya, udah pas. Kalau sudah seperti ini, matikan kompor, lalu bisa disajikan dengan nasi hangat. Sambal goreng kentang dan hati ayamnya udah jadi. Ditambah dengan taburan bawang goreng, rasanya jadi lebih wangi. Penambahan ebi pada bumbunya bikin sambal goreng kentangnya ini jadi lebih istimewa. Tetap gurih walaupun tanpa santan. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan selalu mendukung Papay's Kitchen. Jangan lupa recook ya. Bye!